untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran radio kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, sering kan kita mendengar istilah rematik gitu ya. Tapi tahukah Sobat Sehat kalau penyakit ini tuh ternyata tidak hanya menyerang sendi, tapi juga bisa menyerang jantung nih. Hmm, mungkin mulai bertanya-tanya ya, rematik jantung itu seperti apa, tandanya seperti apa, dan gejalanya kayak gimana gitu. Nah, untuk mengetahui informasi lengkapnya, talk show Keluarga Sehat kali ini kita akan membahas topik jantung bisa kena rematik. Kenali tandanya sebelum terlambat dan akan dijelaskan secara langsung oleh Profesor Dr. Amiliana Mardiani Susanto, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Selamat pagi, Dokter Amiliana. Selamat pagi sahabat sehat. Gimana dok, kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sobat sehat yang menyaksikan pagi hari ini juga dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang penasaran nih mengenai rematik pada jantung, tolong disimak dan nanti kalau ada pertanyaan daripada lupa boleh langsung ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018 dan pertanyaannya nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Amiliana di akhir sesi. Oke, sobat sehat. Dan dokter, langsung saja kita hari ini ngobrolin soal rematik. Mungkin di antara kita semua sudah cukup awam dengan istilah rematik, tapi biasanya diasosiasikan sama penyakit di otot atau di sendi gitu, dokter. Nah, kalau rematik pada jantung, ini kan kayaknya saya sangat jarang ada yang membahas soal ini gitu. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Ini tuh penyakit seperti apa sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Yuri. Jadi sebetulnya penyakit jantung rematik ini nggak ada hubungannya ya sama penyakit rematik yang di sendi. Ya, Hmm. jadi dia tidak terkait. Jadi pada dasarnya penyakit jantung rematik ini dimulai dari pada masa anak-anak sebetulnya. Jadi dia bukan ujuk-ujuk penyakit jantung rematik, tapi sebelumnya, biasanya pada anak-anak usia sekolah SD, itu ada yang kita kenal sebagai demam rematik. Nah, demam rematik ini juga ada ujung pangkalnya. Jadi ceritanya penyakit jantung rematik itu dia adalah penyakit yang udah gejala sisa, udah ujung jauh gitu. Padahal pangkalnya dimulai dari infeksi tenggorok, tonsilofaringitis. Jadi sebenarnya anak-anak kecil kan biasa ya, infeksi tenggorok itu kan sering banget pada anak-anak kecil. Tapi ini kumannya khas. Namanya kumannya Streptococcus grup A. Nah, kuman ini akan dikenali oleh tubuh si anak sebagai eh, kayaknya tubuh anak itu untuk melawan kuman itu dia juga membuat proses imunologi gitu loh. Nah, jadi antibodi yang ada di badan anak itu merusak organ tubuh anak itu sendiri. Nah, jadi komplikasi dari tonsilfaringitis atau sakit tenggorokan pada anak-anak itu bisa mencetuskan demam rematik. Nah, pada anak-anak itu yang kita sebut sebagai demam rematik. Nah, nanti demam rematik itu berjalan terus apa namanya prosesnya. Setelah anak itu berusia ya dekade ketiga atau keempat, umur 20-an, 30-an. Nah, kemudian katup-katup jantungnya rusak karena proses tadi itu. Setelah katup jantungnya rusak, maka kita sebut sebagai penyakit jantung rematik. Jadi itu ada sequence-nya gitu ya. Dimulai dari masa anak-anak gitu. Oke, berarti bukanlah suatu penyakit yang kayak serangan jantung, kayak gitu-gitu ya dok ya, yang mana dia tuh terjadi tiba-tiba ya. Mendadak gitu. Mm-mm-mm. Iya, ya tidak. Dia terjadi dari awal. Jadi ada prosesnya pada masa anak-anak itu biasanya usia sekolah ya. Oke, wah ini sangat-sangat baru ya untuk kita ketahui Iya. gitu. Karena, wah berarti demam yang terjadi pada anak-anak, apalagi biasanya kan demam radang tenggorokan itu ada yang ujungnya bisa sampai ke penyakit jantung rematik ya dokter ya. Iya, betul. Ha-ha.
Oh, Iya, berarti perlu waspada juga nih perlu untuk kayak waspada. demam-demam ya. Nanti kita akan coba Dan sakit tenggorokan nanti kita bicarakan lagi. cara lebih detail lagi. Tapi sebelum itu dokter, saya penasaran untuk penyakit jantung rematik ini itu seberapa sering sih terjadi di masyarakat Indonesia sendiri, dok? Oke, jadi sebetulnya angka nasionalnya kita nggak punya Hmm. data penyakit jantung rematik. Ya, cuman kalau misalnya kita lihat, biasanya soalnya pasien-pasien penyakit jantung rematik ini yang udah besar ya, yang udah jadi kelainan katup ya, itu dia datang ke rumah sakit rujukan karena keluhannya udah berat, terus gitu progresivitas penyakitnya udah berat, dan sehingga mereka sudah memerlukan intervensi untuk katupnya, baik intervensi yang bedah maupun non bedah. Jadi kita hanya ibaratnya gunung es ya, kita tuh ketemu ujungnya gunung es, di bawahnya gunung es, permukaan di bawah permukaan itu nggak ketahuan sama kita. Nah itu sebenarnya PR kita semua untuk bisa mendeteksi lebih awal penyakit tersebut supaya nggak jadi datang yang udah berat-berat. Gitu. Nah, ini berarti talk show hari ini nih penting ya, dok ya, untuk kita tahu gitu. Ternyata ada penyakit jantung rematik, penyebabnya tadi ada bakteri dan sebagainya. Nah, mungkin dokter, kalau kita bicara mengenai bakteri sendiri itu kan kayaknya datang dari mana gitu kan. Jadi faktor risiko yang mungkin bisa Ya. menyebabkan seseorang lebih rentan terkena penyakit rematik jantung ini tuh sebenarnya apa, dok? Oke, jadi untuk pangkalnya ada tiga hal yang penting. Itu adalah interaksi dari lingkungan. Nah, lingkungan dalam ini adalah lingkungan yang higienenya kurang, yang perumahan padat penduduknya, terus lingkungannya nggak bersih. Itu lingkungan yang pertama ya. Yang kedua adalah kumannya sendiri. Kumannya sendiri itu Streptococcus grup A. Ya. Yang ketiga adalah individunya, si anaknya itu. Eh, Beberapa penelitian belakangan ini mencurigai adanya faktor genetik untuk anak-anak tersebut. Jadi, kok ada anak yang aman-aman aja setelah mendapat infeksi seperti itu, kok ada anak yang jadi demam rematik gitu. Nah, jadi itu kita masih mencurigai adanya faktor genetik dalam hal itu. Nah, tiga hal itu kalau berinteraksi jadi deh. Sekian persen jadi. Sekian persennya sih sekitar 3%-an ya yang Oke. dilaporkan 3 sampai Berarti ada faktor dari lingkungannya yang Iya, yang bagus, kemudian dari anaknya sendiri, tadi ada iya, faktor dan dari genetik, kumannya. dan bakterinya sendiri. Yang bakteri yang tentunya balik lagi dari lingkungan ya dok ya, diperolehnya. Ya, ya. Oke. Dan yang penting lagi, Mbak, Ya. ini penyakit bisa dicegah. Jadi kalau pangkalnya itu kita cegah, ujungnya itu nggak jadi, Hmm. ya. Nah, jadi kalau misal dari lingkungan ya kita mesti jaga lingkungan, jaga kebersihan lingkungan, pola hidup kita juga bersih. Nah, kalau untuk kumannya ya diobat, dapat antibiotik dengan ya waktu yang tepat gitu loh. Kalau genetik kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam hal genetik ya untuk saat ini. Berarti bisa dikatakan ada hal genetik yang menjadi faktor resiko, cuman tuh bisa dicegah ya dok ya dengan mengurangi faktor-faktor yang lainnya juga gitu, untuk biar Iya. tidak berinteraksi karena tadi kalau tiga-tiganya berinteraksi bisa jadi nih sobat sehat. Nah kemudian dokter yang perlu diwaspadai juga kan berarti gejalanya ya, karena tadi disampaikan oleh dokter Amiliana bahwasanya ya awalnya tuh demam. Nah demam sakit tenggorokan itu kan apa ya penyakit yang sangat wajar Biasa-biasa aja ya, iya wajar banget sangat ya. sering iya jadi bedanya apa nih dok kalau ada gejala apa ya demam dan sakit tenggorokan yang nantinya akan mengarah ke penyakit jantung rematik dan yang bukan gitu. Sebenarnya di sinilah susahnya. Jadi sakit tenggorokan pada anak kan ada yang bilang tonsilitis atau amandel atau sakit tenggorokan merah tenggorokannya itu pada umumnya seringnya pada anak-anak tuh disebabkan karena virus dan Hmm. dia beda kalau ini pada disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nah, pengobatannya juga beda. Tapi gejala-gejalanya sih kayaknya sama-sama aja. Jadi mungkin pesannya adalah kalau ada anak-anak sakit tenggorokan jangan dianggap enteng, betul-betul diperiksakan ke dokter. Nah, pada awal-awal belum ada demam ya. Yang namanya demam rematik mungkin beberapa saat, beberapa minggu sampai beberapa bulan timbul setelah infeksi tenggorokan itu. Nah, demam rematik itu juga sayangnya juga nggak terlalu khas
yang bisa kita lihat ya. Ada yang namanya kriteria Jones ya. Itu apa namanya? Kekhasan dari demam rematik. Misalnya ada karditis atau radang dari jantung. Kadang-kadang radang dari jantung juga pasiennya nggak ngerasa apa-apa. Mungkin anak-anak itu dia masih bisa lari-lari, masih bisa main-main. Tapi kalau sudah berat, baru dia akan sesak nafas. Kemudian dia akan apa ya, cepat lelah gitu. Ada keluhan-keluhan seperti itu atau debar-debar ya. Kalau malam itu susah tidurnya, dia mesti bantal yang lebih tinggi. Nah, itu gagal jantung pada saat itu. Nah, tapi kan itu sudah berat ya. Kalau misalnya awal-awal sih belum terasa apa-apa. Atau ada juga bagian dari demam rematik adalah penyakit dia sendi-sendinya sakit gitu loh. Jadi radang sendi yang berpindah-pindah. Nah, itu juga artritis itu juga salah satu kriteria dari demam rematik. Hal yang lain ada, tapi itu yang paling sering adalah gagal jantung karditis tadi ya. Kalau yang sendi-sendi, sakit sendi kadang juga nggak ketahuan, maksudnya tidak dikenali ya, sering-sering tidak dikenali. Kemudian ada tanda-tanda lain, misalnya bercak-bercak ruam-ruam kemerahan di badan, itu juga bisa merupakan tanda, atau ada benjolan-benjolan di ekstremitas, itu juga merupakan tanda, atau gerakan-gerakan yang tidak biasa. Nah, semua gerakan yang tidak biasa maksudnya kita sebut Korea Sydenham ya. Itu gerakan-gerakan involunter dari anak yang kita tidak aware, itu kita pikir nggak apa-apa gitu loh. Jadi pesannya lagi adalah kalau misalnya anak sakit, ada demam atau ada keluhan, tolong diperiksakan gitu aja. Jadi jangan dianggap enteng. Nah, itu ya. Agak rumit memang, terus terang agak rumit memang. Ini karena tidak spesifik banget dan bisa dilihat oleh awam. Apalagi anak-anak kalau bicara soal radang tenggorokan sama demam tuh cukup sering ya dokter ya. Iya, Dan heeh. biasanya orang tua memilih untuk ya udahlah obatin dulu sendiri. Berarti demam yang mungkin mengharuskan orang tua itu ke dokter itu kayak gimana dok? Waktu demamnya udah kayak gimana? Ya, ya sesuai gampang ya. Mungkin kalau demamnya udah lebih lama dari 3 hari kali ya, kita udah mulai serius lah ini. Apa? Apalagi kalau udah demam ada batuk gitu ya. Ya anak-anak pada dasarnya kalau udah mulai demam ada batuk ya kita periksakan aja lah ke dokter ya. Kan teman-teman dokter banyak nih sekitar kita. Betul itu sobat sehat Dari ya. dokter umum, kemudian ke dokter umum aja dulu ya. Nanti oleh teman-teman sejawat dokter umum akan di screening apakah perlu ditangani lebih lanjut oleh dokter spesialis gitu. Oke, itu ya sobat sehat semuanya. Jadi apabila udah dikasih pertolongan lini pertama ya dok, biasanya ibu-ibu kan udah siap paracetamol gitu. Kok belum Ya. sembuh, silakan untuk segera dilakukan pemeriksaan ke vaskes terdekatnya. Jangan disepelekan ya sobat sehat semuanya. Nah dokter tadi kan disampaikan bahwasanya penyakit jantung rematik itu bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba gitu. Ini berkembang cukup lama ya dokter. Nah, untuk perkembangan secara perlahan ini dari awal mungkin terinfeksi bakteri sampai dia berkembang menjadi penyakit jantung rematik tuh biasanya butuh berapa lama, Dok? Nah, itu butuh waktu yang lama. Bisa, jadi gini, waktu dia demam rematik kira-kira usia sekolah ya, SD, SMP gitu ya, 5 sampai 15 tahun. Tapi katupnya benar-benar rusak, biasanya pada umumnya orang itu udah berusia 20 tahun ke atas. Malah kadang-kadang baru ketahuan umur 40 lebih. Kenapa begitu? Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini pada dasarnya ada penyakit autoimun. Jadi badan melawan dirinya sendiri. Jadi ada kerusakan pelan-pelan dari katup, terutama katup jantung. Nah, proses perusakan itu pelan-pelan tapi progresif terus-menerus. Sampai pada suatu titik kerusakan itu sudah mengganggu fungsi. Entah katupnya jadi bocor atau katupnya jadi menyempit. Nah, bocornya itu juga pelan-pelan, nggak langsung mendadak bocor gede gitu, atau menyempitnya juga pelan-pelan, nggak langsung menyempit ketat tiba-tiba gitu, nggak begitu. Jadi dia ya memang pelan-pelan progresif kronik. Nah, ada hal juga yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi ada yang namanya prevensi sekunder dan prevensi
eh, primer. Nah, pada dasarnya kita memberikan suatu obat-obatan penisilin untuk mencegah demam rematik menjadi penyakit jantung rematik dan lebih mundur lagi mencegah infeksi tenggorok menjadi demam rematik. Gitu. Nah, problemnya adalah kita kan nggak tahu dia infeksi tenggorok karena grup A Streptococcus itu, dan kita nggak tahu bahwa anak itu pernah terkena demam rematik. Itu jarang sekali ketahuan. Hmm. Nah, kalau kita tahu, kita berikan profilaksis tersebut dengan penisilin, ya. Tapi kalau nggak tahu, ya nanti seperti yang pada dasarnya, pada umumnya terjadi, udah ketahuan pas lagi berat. Nah, itu Iya. sayang sekali. Gitu. Oke, berarti dia itu apa ya namanya? Ada fase di mana tidak ada gejala sama sekali ya, Dok? Iya, nggak ketahuan. Kalau misalnya, jadi gini, sebenarnya pasien kita penyakit jantung rematik yang udah katup-katupnya rusak, itu yang punya riwayat demam rematik itu cuma sepertiganya kurang. Yang selebihnya dia nggak tahu bahwa dia pernah ada penyakit atau pernah terserang demam rematik waktu kecil. Kan susah ya Mbak ya, kayak gitu kan? Iya. Iya, Waduh, ini miss-nya di situ. PR ya, PR juga ya, Dok. Ini PR-nya banyak, PR-nya. Mhm. Nah, tapi dokter berarti kan bisa dikatakan pasien itu sebelumnya yang tadi kebanyakan tidak merasakan demam rematik sebelum tidak dari demam merasa bahwasanya waduh ini penyakit jantung yang lainnya nih gitu karena ciri-cirinya kan juga mirip ya dokter ya. Jadi kayak kesannya terjadi secara tiba-tiba padahal tadi prosesnya panjang gitu. Nah, gimana nih dok cara bedakan gejala rematik pada jantung ini dengan gejala mungkin penyakit-penyakit Lain. lainnya? Oke. Jadi kalau kita sekarang udah ke fase penyakit jantung rematik ya, artinya kita sedang membicarakan fase di mana katup-katupnya dia sudah rusak. Jadi Betul. ada penyakit jantung katup. Nah, penyakit jantung katup benar kata Mbak Yuri tadi, bahwa etiologinya banyak, bukan hanya rematik ya. Nah, bagaimana sih cara membedakan yang rematik sama yang bukan? Karena ada konsekuensinya. Hmm. Kalau yang rematik, kita kasih profilaksis tadi dengan obat-obatan penisilin. Tapi kalau yang bukan rematik, kita nggak kasih itu. Nah, ya, memang kita hanya bisa membedakan dari pemeriksaan ekokardiografi. Jadi USG jantung. Dari situ dari pemeriksaan ekokardiografi itu kita bisa melihat morfologinya atau anatominya beda. Ya, kalau katup yang karena penyakit jantung rematik, dia agak tebal, lebih kaku gitu. Kemudian komponen-komponen bukan daun katupnya saja, tapi komponen ada korda ya istilahnya ya, itu juga terkena. Sedangkan kalau yang lain dia katupnya lebih tipis, relatif lebih tipis. Itu kira-kira gambaran kasarnya ya kalau dari pemeriksaan. Tapi kalau dari gejalanya ya kalau kita nggak pernah tahu ada riwayat demam rematik ya juga susah kita dapetinnya. Karena mirip ya dok dengan penyakit-penyakit jantung lainnya ya. Iya, ujung-ujungnya gagal jantung. Jadi Oh, kalau ujung-ujungnya gagal jantung, semua penyakit apapun, kalau sudah gagal jantung ya keluhannya dia sesak pada waktu aktivitas, kemudian cepat capek, kemudian dia kalau tidur bantalnya harus tinggi, kalau udah lebih berat lagi kakinya bengkak, tungkainya bengkak gitu. Itu udah gagal jantung, itu adalah ujungnya lagi dari segala macam penyakit jantung. oke. Berarti ada kayak nyeri di dada sebelah kiri Bisa itu juga, sama semua ya. bisa juga seperti itu. Tapi lebih sering sesak nafas. Oh, oke. Nih mungkin ya sobat sehat ya, kalau ada tanda-tanda sering sesak nafas mungkin deg-degan gitu dokter iya apa enggak ya? Aritmia. Bisa, bisa. Heeh, ya. Oke, oke. Eh, ini satu hal lagi juga kan tadi eh, penyakit jantung rematik itu mulai ketahuan umur 20-an gitu ya. Dan yang penting lagi yang lebih banyak itu perempuan loh Oh, daripada laki-laki. Nah, coba bayangin perempuan pada usia 20-an itu kan lagi usia reproduksi, betul. lagi pada hamil gitu. Nah, yang kasihannya sering-seringnya itu baru ketahuan pas waktu dia lagi hamil. Karena apa? Lagi hamil kan beban sirkulasinya kan untuk dua orang loh, untuk ibunya dan untuk bayinya. Jadi si jantung yang udah rusak katupnya dia udah menyerah kecapean dan timbullah gejala. Nah, pada saat itu mulai ketahuan, ternyata ada penyakit katup, penyakit jantung rematik pada ibu hamil muda ini. Nah, yang lebih sedih lagi, dia ada komplikasi.
Komplikasinya itu irama jantungnya terganggu, aritmia pada usia muda. Aritmia itu komplikasinya lagi bisa timbul stroke, stroke pada usia muda. Jadi problem ini benar-benar nggak enak banget deh penyakit jantung rematik ini. Udah mana awalnya nggak ketahuan, terus ujungnya yang berat-berat pada usia muda. Jadi usia produktif gitu ya, reproduksi maupun usia produktif dia lagi bekerja, lagi berkarir, lagi naik itu karirnya. Kemudian ternyata dia rema, komplikasinya banyak. Nah, jadi ini beneran PR nih ya, Mbak ya. Berarti memang jantung rematik itu apa ya? Pangkal ya. Awalnya itu emang selalu dimulai dari anak-anak ya, Dok. Ada nggak yang kasus-kasus tuh yang ya udah gede gitu nanti berkembang jadi rematiknya ketika udah lansia gitu juga ada nggak sih, Dok, kasus-kasus kayak Ya, gitu? pada dasarnya demam rematik itu pada anak-anak ya, 15 tahun paling ke bawah. Cuma proses progresivitas untuk menjadi kelainan katup atau menjadi penyakit jantung rematik, ada yang dia progresif banget, jadi cepat ya, mungkin umur 20-an udah jelek itu katupnya. Tapi ada juga yang baru ketahuan lebih lambat, umur 50 baru ketahuan. Ada kita belakangan ini ketahuannya umur 50, umur 50 lebih gitu. Nah, itu bukan karena demam rematiknya udah tua, bukan. Tapi proses perusakan katup dari demam rematik ke penyakit jantung rematik itu makan waktu yang agak lebih lambat gitu. Ya, Itu beda-beda tiap orang. oke. Nah, kenapa anak-anak dokter yang paling sering demam rematik? Nah, apakah karena daya tahan tubuhnya juga atau ada faktor lain? Mungkin bisa juga karena itu, mungkin bisa juga karena daya tahan tubuh anak-anak. Cuman ya mungkin saya tidak bisa menjawab lebih detail pertanyaan yang bagus itu ya. Tapi saya rasa sih memang dia kan lebih rentan ya. Anak-anak kan biasa tuh lebih rentan terhadap segala macam penyakit ya, terutama yang terkait dengan lingkungan. Mungkin itu jawabannya ya. Oke, jadi tadi ya sobat sehat ya untuk tahan gejala, kemudian juga cara bedain gejalanya gimana kalau udah jantung rematik. Ternyata nggak ada yang khas ya dok ya, paling sesak seperti jantung biasanya. Jadi kalau udah ada tanda-tanda harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk Ya. melakukannya biar nggak sampai kebablasan gitu. Nah, ketika sudah merasakan tanda tadi, dokter datang ke vaskes biasanya apa pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan dokter? Tadi sudah sempat disampaikan kayak ada EKG sama USG ya Ya, dokter. jadi kalau sudah ke vaskes ya, ini udah jadi penyakit jantung rematik ya, udah mulai ada kelainan katup ya. Pertama kan tentu saja dokter akan wawancara atau anamnesis, nanya keluhannya seperti apa, kemudian keluhannya ini sudah mengarah ke gagal jantung atau belum. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik. Biasanya dari pemeriksaan fisik kita akan mendengar dengan stetoskop adanya bising jantung. Nah, ini adalah clue yang paling awal sebetulnya. Jadi teman-teman dokter umum itu sudah bisa semua sudah dibekali kemampuan untuk melakukan auskultasi, kemudian mendengarkan ada bising jantung. Nah, kalau udah ada bising jantung tuh udah mulai curiga, oh ini ada apa ini katupnya nih gitu loh. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan lain, EKG, ronsen, ya. Nah, untuk ekokardiografi terkait kelainan katup dideteksi oleh dokter yang lebih spesialis. Nah, kemudian mungkin dikirim ke dokter jantung untuk dilakukan ekokardiografi dan kemudian ditegakkanlah diagnosis kelainan katupnya apa. Katup kita ada 4, Mm. masing-masing bisa bocor, bisa menyempit. Yang paling sering rusak karena rema adalah katup mitral dan katup aorta. Nah, jadi nanti itu akan dideteksi secara spesifik dengan ekokardiografi. Oke. Jadi terlihat ya dok ya berarti dengan Terlihat. itunya perbedaan oh ini rematik ini karena yang lainnya. Wah, secanggih itu ya ternyata teknologi sekarang. Tapi dokter, pertanyaannya ketika tadi masih dalam fase yang demam sama sakit Demam rematik. iya, Demam demam rematik. rematik dan sakit tenggorokan. Nah, itu pemeriksaan yang akan dilakukan untuk mendeteksi, oh, ini nih demam rematik karena tadi kan kayak Ya, mirip ya. Itu gimana, dokter? ya. Itu juga ada tanda-tanda yang tadi itu, kriteria yang tanda-tanda tadi Oh, itu, ada radang jantung, terus gitu apakah ada radang di sendi-sendi yang berpindah-pindah, apakah ada bercak-bercak merah atau ada korea Sydenham yang gerakan involunter atau ada nodul. Kemudian juga bisa diperiksa laboratorium.
ya laboratoriumnya kita periksa ada asto ya, anti streptococcus itu darah ya. Kemudian kita bisa swab tenggorok untuk melihat ini kumannya ini apa enggak. Nah, itu bisa bisa kita. Yang penting eh, pasien atau anak itu dibawa ke dokter dulu baru kita melakukan pemeriksaan ya. Kalau nggak dibawa ke dokter kan nggak nggak dilakukan pemeriksaan, jadi diagnosisnya juga nggak ketahuan. Nah, Hmm, biasanya seperti itu. oke. Nah, apakah pemeriksaan-pemeriksaan itu juga tersedia dokter di vaskes tingkat pertama atau itu tuh biasanya di rumah sakit aja, Kang? Kayaknya sih di rumah sakit aja ya. Hmm, Soalnya swab tenggorok itu dan pemeriksaan asto itu bukan pemeriksaan yang eh, rutin. oke 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 itu sobat sehat ya. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan ketika untuk mendeteksi penyakit jantung rematik dan jadi demam rematiknya juga sudah tahu ya untuk cara apa ya pemeriksaannya gitu. Mulai dari tadi pemeriksaan fisik tanya-tanya sampai pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, kemudian dokter apabila seseorang mendapati tanda-tanda yang tadi sudah dokter Ameliana sampaikan gitu, ada nggak sih langkah pertama atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan seseorang gitu kalau mengalami gejala rematik pada jantung sebelum nanti akhirnya harus ke vaskes gitu? Jadi gejala dalam hal ini mungkin udah sesak nafas kali ya. Betul. Hmm. Ya, ya tentu saja kalau sesak nafas si pasien biasanya pada saat aktivitas ya, dia kemudian mengurangi aktivitasnya. Ya, kemudian dia kalau tidurnya datar, sesak, mungkin dia tidurnya bisa bantalnya agak tinggi sedikit. Nah, seperti itu sih pada dasarnya jangan menganggap enteng keluhan atau kadang-kadang kan badan kita memberikan tanda nih ada sesuatu yang salah dalam badan kita. Nah, tanda-tanda itu mesti kita perhatikan. Paling-paling itu sih. Oke, itu ya untuk langkah pertamanya, tapi jangan lupa untuk segera ke vaskes terdekat untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, untuk Ya. penanganan ketika sudah di vaskes sekarang, dokter, itu biasanya terapi atau pengobatan apa sih yang akan diberikan ya untuk pasien-pasien dengan rematik jantung ini, dok? Oke, kalau pasien-pasien itu datang, jadi asumsinya adalah pasien itu ke UGD atau ke rumah sakit karena ada keluhan ya. Kalau misalnya tidak ada keluhan, dia tidak akan ke rumah sakit. Sehingga kita kita nggak tahu bahwa dia ada penyakit itu atau ada beberapa sih yang seperti itu. Kalau udah ada keluhan, keluhan gagal jantung, kemudian kita evaluasi. Biasanya tuh istilahnya dokter situ ini jantung atau paru-parunya udah kerendam air. Nah, gitu kan, karena katupnya bocor atau katupnya menyempit. Nah, kemudian oleh dokter akan diberikan obat-obatan untuk mengurangi cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, sehingga napasnya lebih enteng sedikit. Kemudian kita akan memberikan obat-obat lain yang terkait apa ada keluhan gejala-gejala yang ada. Tapi pada prinsipnya, prinsip pengobatan penyakit jantung rematik karena katupnya rusak, jadi kan mekanikalnya atau struktur jantungnya sudah rusak, jadi terapinya adalah intervensi, bukan obat-obatan lagi. Intervensinya bisa bedah, bisa non bedah. Itu tergantung kelainannya. Ya, misalnya katup mitralnya menyempit atau kita sebut mitral stenosis. Nah, kalau kondisi bagus atau sesuai pada pasien yang mitral stenosis, kita bisa balon aja. Jadi katup yang nyempit itu kita balon supaya lebih besar, lebih lebar. Nah, itu pada kondisi mitral stenosis. Tapi kalau pada kondisi yang lain, kita operasi. Bisa dibetulin kah oleh dokter bedahnya atau diganti katupnya oleh dokter bedahnya gitu. Nah, jadi pada dasarnya terapinya itu adalah intervensi, makanya mahal terapinya. Ya itulah, ini PR lagi supaya nggak jadi mahal ujungnya. Nah, mendingan kita pangkal-pangkal yang di awal-awalnya kita melakukan pencegahan-pencegahan itu, pencegahan primer maupun pencegahan sekunder yang seperti tadi sudah didiskusikan. Nah, oke, itu sobat sehat ya. Ternyata untuk pengobatannya juga cukup serius ya, dokter ya. Jadi Serius, ini penyakitnya serius. ini serius juga nih sobat sehat. Iya. Tapi kalau yang di awal tadi ya demam rematik nanti akan ada pengobatan untuk mencegah.
menjadi Ya, berkembang. prevensi sekunder Hmm, untuk dari demam rematik, dari sakit tenggorokan supaya oke. tidak jadi demam rematik, dari demam rematik supaya tidak jadi penyakit jantung rematik. Oke, itu nanti ada obat-obatan khusus ya dokter ya untuk. Iya, antibiotik penisilin khusus. Oke, itu sobat sehat. Kemudian apabila penyakit jantung rematik ini tidak segera ditangani ya, dok, kan ada orang-orang yang seringkali menyepelekan mungkin atau enggak kalau enggak ada gejala yang sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain itu nggak akan datang ke vaskes. Nah, itu komplikasi atau dampak yang bisa mungkin timbul itu apa aja, dokter? Komplikasinya banyak sekali ya. Yang paling sering adalah gagal jantung tadi. Hmm. Ya, gagal jantung kan membuat aktivitas kita terbatas lah. Kita nggak bisa aktivitas dengan baik. Mau aktivitas ringan sedikit juga udah sesek ya. Yang kedua adalah aritmia. Dalam hal ini irama jantungnya yang paling sering adalah atrial fibrilasi. Nah, irama jantung yang tidak beraturan dan tidak normal ini itu juga bisa menyebabkan adanya bekuan darah di dalam ruang jantung. Dan bekuan darah ini bisa terlepas, kan jantung memompa terus kan. Jadi Mm-mm. apa yang ada dalam ruang jantung bisa, tidak selalu ya, bisa terpompa keluar dan nyangkut di peredaran sistemik kita. Kalau dia nyangkutnya di kepala jadi stroke. Hmm. Nah, jadi kita sering mendapatkan pasien-pasien stroke usia muda yang ujung-ujungnya ternyata penyakit jantung rematik karena dia sudah mulai ada aritmia. Ya itu yang tadi kasihan jadi ya, masih muda harusnya masih produktif, dia sudah stroke ya. Nah itu jeleknya penyakit jantung rematik. Kemudian komplikasi lain misalnya ada eh, hipertensi pulmonal atau hipertensi, kita kan tahu hipertensi ya. Nah, tekanan darah tinggi. Tapi yang kita kenal selama ini kan tekanan darah tinggi yang sistemik, yang seluruh badan. Ini tekanan darah tinggi khusus untuk eh, arteri paru, arteri pulmonal. Jadi kita sebut sebagai hipertensi pulmonal. Nah, itu juga menyebabkan pasien jadi lebih berat kondisinya. Kalau lama-lama ada hipertensi pulmonal, kemudian jantung akan berulah lebih jauh lagi, bukan sesak nafas, tapi dia bisa menimbulkan bengkak-bengkak kaki, mulai bengkak tungkai, kemudian bengkak di perut ya, perutnya tuh begah gitu ya. Nah kalau kayak gitu tuh udah lebih berat lagi sakitnya dan lebih gak enak lagi untuk pasien. Nah itu ya. Oke. Nah kalau untuk sudah mulai ada aritmia, itu obat-obatannya udah ada tambahan lagi ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan apa namanya supaya cairan diuretik supaya cairan dalam tubuh keluar, enggak, nanti ada tambahan lagi, ada obat pengencer darah, ada obat aritmianya. Nah, problem lagi. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi, walaupun pasiennya dioperasi katupnya, tapi kadang komplikasi itu menetap juga. Jadi udah terlambat. Kalau bisa sebelum terjadi komplikasi udah diberesin deh semuanya. Itu. Oke, komplikasinya berat banget ya. Penyakit jantung rematiknya aja udah berat, sobat sehat. Nih, komplikasinya lebih Ya, berat lagi nih. Nah, tapi sebenarnya untuk penyakit jantung rematik ini bisa di screening nggak sih, dok? bisa. Oke. Bisa di screening dari awal ya. Jadi gini, sebetulnya di luar negeri banyak dilakukan screening-screening pada anak sekolah untuk mendeteksi dini adanya penyakit jantung rematik yang lebih dini, yang belum terlalu merusak katup. Ya, bukan bukan screening demam rematik. Kalau demam rematik kan dia udah ada ininya. Ya. Tapi screening penyakit jantung rematik yang lebih dini sekali. Nah, di luar mereka suka melakukan pemeriksaan pada anak-anak sekolah. Ya, pemeriksaan itu baik dengan menggunakan stetoskop saja atau menggunakan ehokardiografi. Nah, mungkin screening-screening itu baik dilakukan, terutama pada sekolah-sekolah di mana lingkungannya yang seperti lingkungan berisiko tadi, lingkungannya padat, kumuh, sosial ekonominya rendah. Nah, mungkin itu bisa kita lihat. Nah, dari screening itu kemudian kita bisa didapatkan, oh ini nih udah mulai ada cikal bakalnya nih.
penyakit jantung rematik. Kemudian kita follow up, kita titipkan kepada vaskes di situ nih, tolong di follow up nih anak ini nih supaya nggak kejadian nantinya. Itu idealnya kayak gitu. Nah itu PR lagi mungkin catatan sekali. Banyak PR ya. Nah, banyak sekali ya dok ya. Karena cukup serius juga kan penyakitnya. Tapi dokter kalau di Indonesia kan terus terang saja hal-hal seperti ini belum banyak dilakukan gitu. Lantas apa yang bisa dilakukan mungkin dari orang tua sendiri atau kita yang dewasa sendiri ya untuk mendeteksi itu secara dini gitu. Screening yang perlu kita lakukan untuk bisa mendeteksi itu apa dok? Apakah kita perlu kayak request, ah, saya mau periksa EKG gitu atau bagaimana dokter? Enggak, kalau pada sebenarnya sih yang penting adalah pencegahan. Yang paling utama yang bisa masyarakat lakukan adalah gaya hidup sehat, menjaga kebersihan, ya. Jadi ya kayak cuci tangan, yang standar lah ya, cuci tangan sebelum makan, kemudian kalau batuk dan bersin tutup mulutnya gitu ya. Kayak begitu-gitu tuh penting. Terus gitu lingkungan dijaga kebersihannya, jangan banyak sampah. Itu yang paling gampang dan sebetulnya itu benar-benar di ujung awal kan. Jadi kalau misalnya environment-nya atau lingkungannya bersih kan mudah-mudahan tidak terjadi segitiga tadi itu, interaksi segitiga tadi. Nah, kalau misalnya berikutnya adalah yang bisa dikerjakan lagi adalah kalau anak sakit tenggorokan jangan dianggap enteng. Kemudian kalau anak demam juga jangan dianggap enteng. Nah, sekarang untuk yang lebih dewasa, kalau misalnya kita apa namanya mau men-screening, ya ini beda dengan screening penyakit jantung koroner ya. Kita setiap udah usia 40 tahun kita treadmill gitu ya. Ini kan beda ya. Ini kan mulai dari lebih muda umur 20-an. Siapa sih yang berpikir umur 20 sakit jantung kan di Iya. kita kan nggak ada yang berpikir seperti itu kan. Nah, jadi mungkin kita lihat kita mengenali diri kita paling tidak yang gampangnya kok kita kok agak lebih cepat capek ya daripada teman-teman sebaya kita gitu loh. Kok kita kayaknya nggak kuat ya dibandingkan teman-teman sebaya kita atau lebih baik kita melakukan olahraga kan olahraga rutin ya itu kan kita juga untuk memperbaiki kesehatan kita untuk menjaga kesehatan kita paling itu ya untuk penjagaannya untuk pencegahannya tapi kalau untuk screening ya apapun kita sakit jangan dianggap enteng gitu soalnya susah juga ya. Iya, Kalau iya. screening untuk terhadap penyakit jantung rematik yang awal, itu tadi seperti saya bilang, mungkin screening ke sekolah-sekolah. Ya, Oke. Nah, itu mungkin ya untuk kedepannya. Semoga saja ada screening-screening ini ya, Dok ya, karena ya tadi semoga. ini kan peristiwa gunung es ya, kalau kata Dokter Ya, Liliana tadi disampaikan. Jadi, wah bisa apa namanya juga PR-nya tuh gede banget kalau memang ternyata di lingkungan kita banyak yang ternyata kena uh, demam rematik kemudian tidak tertangani dengan baik akhirnya berkembang menjadi penyakit jantung rematik. Sobat sehat semuanya. Nah, dokter ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk sobat sehat semuanya nih yang masih punya pertanyaan, silakan untuk dituliskan di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Jangan kemana-mana karena pertanyaanmu akan dijawab langsung oleh Dokter Emiliana setelah jeda pesan-pesan kesehatan berikut ini.
untuk Indonesia yang lebih sehat. Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, kembali lagi dalam talk show Keluarga Sehat yang masih berbincang mengenai jantung bisa kena rematik. Kenali tandanya sebelum terlambat. Masih bersama Dokter Amiliana. Oke, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan coba jawab satu persatu ya, dokter. Yang pertama dari Kak Lutfiah Nawa Aji. Selamat pagi dokter, kalau sudah ketahuan penyakit jantung rematik dan sudah ganti katup, kadang-kadang masih sering batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Apa masih perlu minum penisilin katanya dokter? Silakan. Iya, terima kasih. Ini Mbak Lutfiah ya. Jadi sudah operasi ya, ternyata ya. Jadi prevensi itu pemberian penisilin itu diberikan seumur hidup pada pasien-pasien yang sudah dioperasi. Ya, jadi memang ada beberapa kriteria. Kadang-kadang karena kondisi tertentu itu hanya sampai usia 20 tahun saja. Kemudian kondisi yang lain 40 tahun saja. Tapi kalau si pasien sudah operasi ganti katup, kita memberikan seumur hidup. Jadi harus jadi teman obat itu, ya. Karena gini, ini jeleknya lagi nih penyakit jantung rematik. Nggak cuma satu katup loh yang rusak, dan progresivitas katup yang satu, kerusakan katup yang satu dengan katup yang lain itu beda-beda. Jadi misalnya nih, pada usia 25 tahun, dia katup mitralnya rusak, udah harus dioperasi. Mitralnya misalnya mitral stenosis atau mitralnya bocor, udah rusak, dia harus dioperasi. Sedangkan katup aortanya itu bocornya masih kecil. Kita nggak ngapa-ngapain, kalau bocor kecil nggak boleh dioperasi juga kan. Nah, oke, kita operasilah katup mitralnya. Nanti dengan berjalannya waktu, dia masih umur 25 tahun loh. 10 tahun lagi kan umur 35. Nah, 10 tahun lagi umur 35, ternyata katup aortanya jadi bocor besar. Kita operasi lagi katup aortanya, gitu. Nah, belum tentu lagi. Itu kan kalau katup yang sebelumnya tidak dioperasi. Nah, sialnya katup yang tadinya sudah dioperasi, misalnya katup mitralnya dibetulin, itu juga progresif dia bisa rusak lagi. Atau katupnya diganti, dioperasi, terus diganti katup, itu pada periode tertentu, misalnya 20 tahun kemudian, itu bisa rusak lagi juga katup prostetiknya. Jadi ini sebenarnya masalah ini nggak selesai. Nah, itulah pentingnya sebelum jelek kita sudah tangani, sudah ketahuan untuk supaya mencegah terjadinya progresivitas dan kondisi yang lebih buruk. Gitu. Jadi Mbak Lutfia, seumur hidup ya, rajin-rajin ya, jangan bosan. Oke, itu ya untuk Kak Lutfia. Seumur hidup, jadi semangat ya. Tapi ada kayak apa namanya gaya hidup atau hal-hal tertentu yang harus diperhatikan untuk pasien-pasien yang mungkin sama seperti Kak Lutfia ini, dokter. Misal harus makannya gimana, kemudian aktivitasnya gimana, ada nggak sih dok? Jadi gini, biasanya kalau orang sudah ganti katup, dia akan makan pengencer darah. Oh, Jadi selain dia makan antibiotik untuk pencegahan, dia makan pengencer darah kalau sudah ganti katup. Dan pengencer darah itu kalau katupnya dari mekanik itu seumur hidup. oh, Atau kalau irama jantungnya sudah mulai tidak normal, atrial fibrilasi, pengencer darahnya juga seumur hidup. hmm. Nah, itu obat pengencer darah itu ada interaksinya dengan makanan, terutama makanan yang mengandung vitamin K, yaitu misalnya sayur-sayuran warna hijau. Nah, oleh karena itu mungkin kalau yang ada sini pemirsa Sobat Sehat yang kebetulan udah pernah dioperasi dan selalu periksa INR namanya karena makan obat pengencer darah, kan dokternya suka nanya, atau suka bilang, batasi makan sayur hijaunya ya, jangan terlalu banyak. Gitu. Nah, karena itu ada kaitannya. Tapi harus diganti sama sayur yang warna tidak hijau ya, kalau enggak kan seratnya kurang. Kan kita cari aja sayuran lain yang warnanya tidak hijau. Kemudian
Makanan yang lain, makanan sehat lah pada umumnya, tidak usah terlalu banyak asin, nggak usah terlalu banyak lemak, tidak usah terlalu banyak santan. Kemudian gaya hidup sehat juga, tidur cukup, jangan begadang, jangan kurang tidur, olahraga semampunya. Ya, kalau orang udah sakit jantung, olahraganya juga nggak bisa, harus semampunya. Ya, tapi harus bergerak, ya. Dan tidak merokok itu yang paling penting. Walaupun ini bukan penyakit jantung koroner, Ya. tapi tetap aja itu kan bisa terjadi. Jadi jangan mentang-mentang udah penyakit jantung rematik terus gitu nggak bisa penyakit jantung koroner. Bisa juga, tetap Oke. aja penyakit yang lain. Untuk penyakit jantung yang lain tetap kita gaya hidup sehat, ya. Oke, itu ya untuk tidak hanya untuk Kak Lutfia aja, tapi mungkin sobat sehat lainnya ya harus benar-benar banyak yang diperhatikan ternyata. Dan tadi ternyata tidak hanya penisilinnya saja ya dok, pengencer darahnya juga bisa aja seumur hidup gitu tergantung kondisi. Ya. Oke. Jadi intinya apa yang dikasih dokternya komunik. Ini kan saya ngomong secara general ya, tapi nanti kan ada kasus per kasus. Jadi intinya adalah pasiennya itu ikutin apa nasihat dokternya, obat-obatan dari dokternya jangan diberhentiin sendiri, Hmm. jangan ditambah-tambahin juga gitu ya. Oke, itu. Jadi kalau dokternya nggak bilang stop ya, ya jangan Ya. di stop ya, sobat sehat ya. Jangan ngide sendiri lah. Oke, kemudian berikutnya, oh ya semoga terjawab Kak Lutfia dan mungkin sobat sehat yang punya pertanyaan serupa. Berikutnya dari Kak Ade Purnama 434. Dok, ada pengaruhnya kaki terasa capek, tiba-tiba nafas agak sesak. Apakah ini bisa digolongkan ke jantung rematik katanya? Ya, jadi kaki terasa capek dan nafas tiba-tiba sesak itu adalah keluhan yang sangat tidak spesifik. Hmm. Apapun bisa terjadi. Bisa karena otot, kakinya capek. Sesaknya bisa karena mungkin jantung, mungkin paru, mungkin dia kecapean aja, mungkin stres. Oh Jadi iya. macam-macam. Jadi ini sangat keluhan ini sangat tidak spesifik. Tapi kalau keluhan ini sering timbul dan memang rasanya kok belakangan ini kok agak sering ya kayak begitu, itu merupakan tanda dari badan untuk tolong Kak Ade ini memeriksakan kepada dokter ya. Jadi jangan nganggap enteng dan jangan juga jadi overthinking supaya soalnya overthinking jadi penyakit juga loh. Orang Iya. nggak kenapa-napa bisa jadi penyakit ya. Jadi diperiksa benar-benar deh. Nanti oleh dokternya diarahkan kemana? Oh ini arahnya kayaknya ke arah jantung ya. Memang kalau ketemu atau bukan jantung atau hanya sekedar capek nih kebanyakan begadang nih kayaknya nih. Nah, itu kan juga bisa ya. Itu untuk Kak Adi Purnama, semoga terjawab. Berikutnya dokter, ini dari Kak Tanesara. Nah, biasanya ini pertanyaan mitos fakta dokter. Dok, mandi air dingin di pagi hari apa bisa mengakibatkan rematik jantung? Wah, apa nggak mandi nih jangan-jangan Kak Tanesara kalau pagi? Oke, Gimana? jadi tadi kan kita sudah mendiskusikan bahwa rematik jantung itu bukan karena mandi air dingin, bukan karena hal-hal yang lain, tapi dia berawal dari masa anak-anak, di mana dia kena demam rematik, dan sebelum demam rematik dia kena infeksi tenggorok karena kuman Streptococcus. Jadi prosesnya itu. Jadi demam rematik, apa penyakit jantung rematik itu sama sekali berbeda dengan penyakit rematik tulang atau sendi. Ya. Itu ya untuk Kak Tanesara. Jadi mandi ya pagi hari kalau mau beraktivitas. Nggak ada hubungannya sama penyakit jantung rematik. Oke, berikutnya dokter dari Kak Jonathan Noi 24. Apakah olahraga bisa memperbaiki kondisi jika sudah terkena jantung rematik, dokter? Oke, jadi masalah olahraga ini, olahraga dan penyakit jantung itu bukan berarti nggak boleh olahraga kalau udah sakit jantung. Tapi kita harus hati-hati dan tentu saja harus dalam pengawasan dan nasihat dokter. Ini penyakit jantungnya seperti apa dulu nih? Beda-beda ya. Oke, karena ini kita lagi bicara mengenai penyakit jantung rematik, maka kita akan bicarakan penyakit jantung rematik dengan olahraga. Nah, kalau penyakit jantung rematiknya itu masih ringan, kan ada yang ringan ya sebelum berat, pasiennya masih bisa beraktivitas seperti biasa, ya olahraga seperti biasa. Tapi kalau misalnya sudah mulai timbul keluhan gagal jantung, ya tentu saja kan nggak bisa ya. Itu harus diobati dulu, harus ditangani dulu. Kalau gagal jantung tuh kadang-kadang kita mandi aja sesek, BAB, BAK aja sesek. Gimana mau olahraga? Ya, itu nggak aman. Nah, kemudian kalau misalnya penyakit jantung rematiknya udah dioperasi, ya, udah diperbaiki nih. Nah, biasanya di tempat kami di Rumah Sakit Harapan kita, kalau habis operasi itu ada
ada program rehab. Jadi semua pasien habis operasi di sini direhab. Nah, proses rehab itulah kita mengembalikan fungsi jantung sebelumnya untuk bisa dipakai dengan baik setelah dioperasi. Nah, itu diawasi dengan ketat, kemudian setelah rehab dinilai, dites sampai berapa sih kemampuannya, kemudian oleh dokter rehab itu diberikan resep dalam tanda petik, nantinya bolehnya aktivitas apa aja yang aman. Nah, jadi bukannya duduk-duduk aja, nggak boleh olahraga, nggak bagus kayak gitu juga. Jadi harus ada olahraganya, tapi disesuaikan. Dan tentu saja ini monitoring dan advice dari dokternya masing-masing. Ya. Oke, itu untuk Kak Jonathan. Semoga terjawab ya. Jadi tidak yang enggak aktivitas sama sekali, sedentari banget gitu, enggak ya. Akan ada beberapa aktivitas fisik yang tadi direkomendasikan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Semoga terjawab. Berikutnya dari Kak Eko 25_07. Pagi dok, saya punya penyakit bawaan VSD PH PS mild. Saya umur 53. Apa ini ada hubungannya dengan kasus jantung rematik? Saya tiap 2 bulan sekali kontrol ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Wah, ini pasien Pasien, pasien harapan. RJBD nih. Gimana dok? Oke, jadi VSD itu adalah penyakit jantung bawaan. Ya, udah dari lahir, udah dari pasien itu dalam kandungan ibunya. Nah, itu kelainannya struktural juga. Jadi struktur jantungnya, sekat dari bilik kiri ke bilik kanan itu tidak tertutup dengan komplit, ada lubangnya. Nah, itu penyakit jantung bawaan. Sedangkan penyakit jantung rematik itu bukan penyakit jantung bawaan. Itu penyakit karena awal-awalnya infeksi tenggorok. Dan udah berikutnya adalah penyakit karena autoimun. Nah, itu beda ya. Walaupun dua-duanya merusak struktur jantung, tapi penyebabnya beda. Ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin seseorang yang punya penyakit jantung bawaan, dia kena juga penyakit jantung rematik. Nah, itu kan beda. Sama juga seperti tadi contoh saya, seseorang yang sudah penyakit jantung rematik, dia kena juga pas sudah tuanya penyakit jantung koroner karena gaya hidupnya nggak bagus. Nah, itu sih mungkin-mungkin aja. Ya. Tapi VSD ini tidak ada kaitannya dengan penyakit jantung rematik. Sama sekali tidak ada kaitannya. Oke, itu Pak Eko ya. Semoga terjawab. Berikutnya dokter, satu pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mau habis ternyata. Dari Kak Pratiwi Heni. Apakah ada pemeriksaan laboratorium yang bisa menjadi acuan untuk screening penyakit jantung rematik katanya dok? Jadi kalau untuk screening mungkin tidak ya. Tadi kan saya menjelaskan mengenai pemeriksaan darah ASTO dan swab tenggorok. Itu bukan buat screening, tapi itu untuk menegakkan diagnosis. Ya, itu beda. Jadi kalau menegakkan diagnosis, kita sudah mulai ada kecurigaan klinis ke arah situ. Ya, dokter ini mempunyai kecurigaan klinis ke arah situ, kemudian untuk membantu menegakkan diagnosis dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan darah dan pemeriksaan swab tenggorok. Kalau untuk screening, kita tidak melakukan pemeriksaan seperti itu ya, karena screening itu pada dasarnya adalah pemeriksaannya harus mudah dikerjakan, harus murah, harus gampang gitu ya pada dasarnya screening. Seperti tadi saya sebutkan bahwa swab tenggorok dan ASTO tidak bisa di semua tempat ya. Tapi kalau misalnya mau screening anak sekolah seperti yang saya sebutkan, itu mungkin dengan pemeriksaan rutin kan kadang-kadang anak sekolah tuh ada pemeriksaan rutinnya ya. Masih ada dokter cilik nggak? Apa dokter kecil di sekolahan? Wah, saya kurang tahu. Kalau zaman Oh, saya masih ada dok. zaman saya juga ada. Waktu saya di puskesmas ada tuh UKS, Usaha Kesehatan Sekolah itu ya. Nah, itu kan bisa kita lakukan screening dengan mungkin ada dokter di auskultasi atau dilakukan pemeriksaan fisik anak-anak itu bisa ya. Oke, jadi sebenarnya dari auskultasi aja dokter umum tuh bisa mendeteksi ya dok Nah, sebenarnya. itu. Tapi kalau misalnya mau lebih akurat lagi atau lebih tajam lagi screeningnya, kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasound sederhana atau ekokardiografi ke sekolah-sekolah. Kita screening anak-anak itu. Oke, itu untuk Kak Pratiwi Heni, semoga terjawab. Nah dokter, nggak terasa ini udah mau Iya ya. 1 jam kita ngobrol penyakit jantung. Karena memang mungkin ini informasi baru ya dok, jadi banyak yang masih
penasaran dan juga bingung antara bedanya penyakit jantung rematik ini dengan yang lainnya. Mungkin tadi ada yang masih menghubungkannya dengan rematik yang ada di sendi dan otot kita dan lain sebagainya gitu. Nah, dokter, belum kita mengakhiri perbincangan seru di pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan pesan sehat dokter untuk sobat sehat semuanya terkait topik hari ini. Silahkan. Oke, makasih. Jadi kita sudah membicarakan mengenai penyakit jantung rematik dan penyakit jantung rematik itu merupakan beban yang besar untuk kita sebagai suatu negara nih, karena biaya pengobatannya mahal, kemudian pasiennya itu relatif masih muda dan usia produktif, dan kemudian komplikasinya juga berat, ya. Dan kita tidak ada selesainya masalah itu. Nah, tapi untungnya penyakit ini bisa dicegah eh, untuk tidak timbul penyakit jantung reumatik. Pencegahannya mulai dari awal, mulai dari mencegah mendapatkan infeksi eh, tonsilofaringitis grup A dari Streptococcus dan mencegah timbulnya demam rematik dengan cara terutama menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri. Kemudian kalau ada sakit tenggorokan, itu jangan dianggap enteng untuk anak-anak. Kemudian juga ada demam yang sudah cukup lama, kita harus periksakan ya, jangan dianggap enteng. Dan kalau untuk sobat sehat yang sudah operasi jantung, eh, jangan lupa untuk makan obatnya terus, kontrol terus ke dokternya, dan mengikuti apa yang disarankan oleh dokternya. Mungkin itu saja, dan buat kita semua ada PR, ya, ini PR-nya banyak sekali dalam untuk penyakit ini saja, ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan PR ini untuk mencegah atau mengurangi apa namanya tip of the iceberg, puncak gunung es ini, ya. Oke, terima kasih. Oke, itu pesan sehat ya dok dari dokter Amiliana yang sekaligus juga mengakhiri perbincangan kita terkait jantung bisa kena rematik. Kenali tandanya sebelum terlambat. Tadi sudah kita diajak berkenalan ya sama tanda-tanda dan juga proses bagaimana penyakit jantung rematik itu terjadi gitu. Semoga bisa menambah awareness sobat sehat semuanya dan tentunya pengetahuan untuk kita bersama ya bahwasanya ada loh penyakit jantung rematik yang sangat berbahaya juga dan perlu kita waspadai bersama. Mungkin itu saja Sobat Sehat. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan karena waktunya terbatas. Mungkin nanti bisa ke RSJPD konsul langsung sama Dokter Amiliana ya yang deket RSJPD. Dan nanti yang baru bergabung jangan khawatir akan ada siaran ulangnya di Instagram Kementerian Kesehatan yang akan collab juga dengan RSCPD. Terima kasih Dokter Amiliana untuk waktunya Terima informasinya. kasih. Oke, sampai ketemu ya. Pamit Sampai ya. ketemu kembali. Baik, Sobat Sehat semuanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Yura Aurelia dan Dokter Amiliana pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.